ya. Ada beberapa lambang, mulai dari lambang entitas, lambang atribut, di mana atribut itu bisa beragam tergantung dari sifatnya, kemudian kardinalitas dan lain sebagainya juga berbeda-beda dalam melambangkannya. Sebenarnya ada materi yang namanya enhanced ER diagram, ya, Entity Relationship Diagram atau EERD istilahnya di beberapa buku perkuliahan, ya. Namun kita tidak masuk ke dalam EERD. Kalaupun Anda berminat, Anda bisa membaca di bukunya Silberschat untuk topik spesialisasi dan generalisasi, ya. Kalau ada pertanyaan ya terkait hal tersebut, setelah Anda membaca-baca, mempelajari, Anda bisa berdiskusi non formal dengan saya, bisa melalui WA, bisa melalui Google Classroom, ataupun Anda bisa menemui saya secara langsung ya di Vilkom, ya. Jadi dengan adanya spesialisasi dan generalisasi, sebenarnya suatu entitas pada intinya bisa menjadi subentitas yang lain. Ya. Itu yang pada intinya seperti itu. Hari ini kita akan coba membahas tentang ini memetakan IR diagram kita ke dalam bentuk tabel. Kalau kita sudah bisa merancang, maka kewajiban kita adalah mengimplementasikan rancangan kita ke dalam database. Nah, database itu seperti yang kita pahami, pada intinya, ya pada dasarnya merupakan kumpulan dari beberapa tabel, ya struktur dalam bentuk tabel, yang dimana tabel itu intinya juga strukturnya adalah bentuknya kolom dan baris. Ya. Karena itu hari ini kita akan mencoba untuk membahasnya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya. Ini tidak saya slide saya tidak saya slide show-kan saja, toh di tempat kalian juga masih bisa dibaca. Ya, tidak keberatan kan ya? Baik, ini ya. Kita coba baca ringkasan kembali supaya kita mengingat simbol-simbol yang digunakan di dalam entity relationship, ya, bahwa himpunan entitas itu dilambangkan dengan persegi panjang, sedangkan himpunan entitas lemah itu adalah dilambangkan dengan persegi panjang yang memiliki garis tepi rangkap 2. Kemudian himpunan relationship itu dinyatakan dengan lambang berlian. Kemudian juga weak entity set, ya, relationship, ya, himpunan relationship yang untuk weak entity set itu juga hampir sama dengan himpunan entitas lemah, ya, yaitu berlian yang memiliki garis tepi rangkap 2. Kemudian untuk atributnya itu dilambangkan dengan elips, ya. Kalau atributnya adalah merupakan kunci utama atau primary key atau kunci primer, ini ditulis, ya, nama atribut ditulis dengan garis bawah. Sedangkan atribut yang sifatnya adalah multi value atau banyak nilai, ya, ini dilambangkan dengan tanda elips yang rangkap 2 garis tepinya. Kemudian untuk atribut turunan itu dilambangkan dengan elips dengan dengan garis putus-putus. Untuk total participation dari himpunan relationship, ya, itu dinyatakan dengan garis penghubung antara himpunan relationship dengan entitas itu adalah garis rangkap 2.
Kemudian discriminating attribute dari himpunan entitas lemah itu dinyatakan dengan tanda elips yang memiliki label atau nama atributnya dengan garis bawah putus-putus. Ya. Kemudian untuk hubungan many to many itu seperti ini saja, jadi tidak ada tanda panahnya. Kalau many to one, di bagian many tidak ada tanda panah, di bagian one-nya ada tanda panah. Kalau one to one, semuanya keduanya menggunakan tanda panah. Ya. Atau kita juga bisa menggunakan batasan kardinalitas itu dengan menggunakan angka. Ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan nama peran ya pada garis penghubung antara himpunan entitas dengan himpunan relationship-nya. Kemudian untuk tadi yang saya sebutkan EER, Enhanced Entity Relation diagram, itu kita bisa membahas tentang spesialisasi maupun generalisasi yang dilambangkan dengan tanda segitiga. Nah, ada beberapa alternatif untuk menggambarkan IR atau notasi identity relationship. Ya, Anda bisa menggunakan tanda bintang untuk menyatakan many, ya, huruf atau angka, angka untuk menggunakan mengartikan sebagai one dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang kita pakai itu disebut juga dengan Unified Modeling Language, ya. UML sebenarnya punya banyak komponen secara grafis untuk menyatakan ya beberapa aspek yang berbeda untuk pengembangan software. Ya. Anda bisa pelajari nanti kalau Anda mungkin berminat ikut di mata kuliah rancangan rekayasa perangkat lunak. Ya. Ini sebagai contohnya, ya sebagai contoh UML kelas diagram, ya yang yang kita gunakan untuk menyatakan IR model kita. Ya. Nah, ini keterangannya, jadi Anda bisa baca sendiri. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik inti dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mereduksi, artinya mereduksi ini berarti memetakan sebenarnya, mengubah ya, suatu skema IR ke dalam bentuk tabel. Di sini disebutkan yang pertama, ya aspek yang pertama di dalam memetakan atau aturan yang pertama, primary key allow entity sets, ya and relationship set to be expressed uniformly as table, which represent the content of the database. Ya. Jadi primary key ya memungkinkan himpunan entitas maupun himpunan relationship untuk dinyatakan secara seragam sebagai tabel, ya yang menampilkan isi dari database. Jadi tabel ini merupakan isi dari database. Jadi kalau kita nanti punya suatu entitas yang memiliki primary key, maka kita bisa langsung saja ya menyatakan entitas tersebut sebagai tabel, ya. Jadi yang memiliki primary key, sekali lagi entitas yang memiliki primary key langsung bisa diubah menjadi tabel. Nanti pertanyaannya, Pak, jumlah kolomnya itu bagaimana? Jumlah kolomnya itu sama dengan jumlah atribut yang dimiliki oleh himpunan entitas tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, a database which conforms to an IR diagram can be represented by collection table. Jadi suatu database yang yang mana disusun atas istilahnya yang dibentuk dari IR diagram, ini sebenarnya yang didesain berdasarkan IR diagram, ini bisa dinyatakan sebagai kumpulan dari beberapa tabel. Untuk masing-masing himpunan entitas dan himpunan relationship, ya, ada satu tabel yang unik, ya, yang ditugasi, yang diberi nama, ya,
sesuai dengan nama dari himpunan entitas maupun himpunan relationship tadi. Jadi ada tabel khusus yang namanya langsung sama dengan nama dari himpunan entitas maupun nama dari himpunan relationship. Ya. Setiap tabel ini memiliki sejumlah kolom. Ya. Biasanya terkait ya berhubungan dengan jumlah atribut yang dimiliki, yang memiliki nama-nama yang unik. Ya. Jadi atribut-atribut tadi ini terhubung langsung dengan jumlah kolom dan namanya juga harus unik. Mengkonversi suatu diagram atau IR diagram ke dalam suatu tabel, bentuk tabel, ini merupakan dasar dari penurunan ya rancangan database relasional ya, dari diagram IR. Jadi inti dari inti dari rancangan database relasional itu adalah mengkonversi diagram IR tadi ke dalam bentuk-bentuk tabel. Kalau kita mengkonversinya salah, ya maka tabel-tabel kita juga salah, ya sebenarnya tidak sesuai dengan rancangan yang dinyatakan di dalam bentuk diagram IR sebelumnya. Ya. Nah ini strong entity set reduce to a table with the same attribute. Jadi di sini disebutkan yang berikutnya, tadi kan dinyatakan juga bahwa suatu himpunan entitas yang memiliki primary key bisa kita nyatakan langsung sebagai suatu tabel. Nah, umumnya entitas yang demikian ini juga merupakan entitas yang kuat. Maka kalau Anda menemukan entitas yang kuat, ya petakan langsung ke dalam sebuah tabel dengan atribut yang sama. Ya. Atribut ini akan diturunkan menjadi nama-nama kolom. Sebagai contoh kemarin customer. Ya, customer itu punya kunci primer namanya customer ID. Kemudian ada atribut customer name, ada atribut customer street, dan ada atribut customer city. Maka masing-masing atribut tadi langsung kita ubah menjadi masing-masingnya menjadi nama-nama kolom yang berhubungan, ya, yang sesuai dengan IR diagram kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah composite and multi-value attribute. Kita concern ke jenis atributnya. Composite attribute are flattened out by creating a separate attribute ya for each component attribute ya. Jadi atribut yang sifatnya komposit ya itu akan diratakan dengan cara membuat atribut terpisah ya untuk masing-masing komponen pembuat komposit atribut tersebut. Sebagai contoh, misalkan ya himpunan entitas customer dengan komposit atribut name ya, maka ada first name dan last name itu akan dinyatakan sebagai dua atribut yang berbeda. Ya, kita akan mempunyai dua kolom namanya first name dan namanya last name. Ya, di sini kan ada name titik first name, ada name titik last name. Itu artinya bahwa dia sebenarnya diturunkan ya dari atribut name, ya atribut name untuk menjadi dua kolom atau dua atribut yang berbeda. Itu caranya. Jadi kalau Anda menemukan komposit atribut, sebaiknya ya masing-masing komponen pembentuk komposit tadi itu diubah menjadi kolom yang berbeda-beda. Kemudian multi value attribute M, ya katakanlah Anda punya suatu atribut banyak nilai yang kita sebut M dari suatu entitas E, ya kemudian dinyatakan oleh separate table IM. Jadi nanti kalau Anda ketemu suatu multi value attribut, maka ini sebenarnya dipisah menjadi tabel yang berbeda. Ya,
Jadi tabelnya awalnya kan E, ya. E ini memiliki multi value atribut M, ya, maka M ini harus dipisah, ya, dipisah menjadi suatu tabel yang berbeda dengan nama EM, misalkan hobi begitu ya, hobi mahasiswa. Hobi mahasiswa ini di dalam suatu ini di dalam suatu tabel ini mungkin kita buat begini ya. Saya buatkan contoh yang paling gampang. Jika saya membuka Excel aja. Ya, saya share screen. Oke, kelihatan ya, ya. Misalkan saya punya NIM, nama, kemudian hobi, ini ya. NIM-nya ini adalah 1001, 1002, 1003. Maaf ya. 1003. Namanya ini adalah Anton, Tony, dan si Hombing misalkan. Nah, begini. Nah, ini hobi tidur, terus nge-game. Nah, hobi kok tidur ya enggak? Ya, sebagai contoh begini. Kelihatan ya, Dek ya? Oke, kelihatan, Pak. Ya, Tony renang, ya, kemudian basket dan lari. Terus ini hobinya si Ombing kuliner, baca buku dan goes, ya. Nah, kalau Anda mendapati seperti ini kan masuk dalam multi value atribut karena dia punya banyak banyak nilai di dalam satu kolomnya. Ini nggak bisa langsung begini ya. Kalau Anda menemukan seperti ini, maka sebaiknya ini dirubah ya, dirubah menjadi begini. Ada ini namanya tabel mahasiswa, misalkan tabel mahasiswa, saya kasih merah ya. Ini tetap tabel mahasiswa. Biarkan ini seperti ini. Yang berikutnya ini kita bisa menjadi tabel lain ya. Kita bisa menjadi tabel lain sini, terus di sini ya, di sini aja. Oke, di sini. Terus ini kita sertakan satu kolom dari tabel mahasiswa untuk tetap masuk ke sini ya. Nah, kita perhatikan untuk Anton ya, ini hobinya ada 2. Maka kita tidak bisa tetap membiarkan multi value ini muncul di tabel baru. Ya, ini ada aturannya tadi, kita lihat ya. Kita bisa menjadi tabel namanya tabel EM. Kita bisa menjadi tabel namanya tabel EM. EM, entity tadi E kan ya, berarti mahasiswa hobi. Nantinya menjadi seperti itu. Ya, mahasiswa hobi. Tabelnya adalah mahasiswa hobi. Bentuknya seperti apa? Kita perjelas lagi. Tabel EM has attribute corresponding to the primary key of E and attribute corresponding to multi-value attribute M. Jadi, tabel EM baru kita itu punya suatu kolom namanya kita ambilkan dari primary key dari tabel E atau entitas E tadi dan atribut yang memiliki multi value M tadi ya. Jadi seperti ini ya, NIM dan hobi. NIM berasal dari primary key mahasiswa dan ada kolom hobi ya yang kita ambilkan dari mahasiswa juga. Namun ini nanti ada perkecualian di sininya, di isinya itu ada perkecualian. Seperti apa? Nah,
Kemudian each value of multi-value attribute maps to a separate row of the table EM. Jadi masing-masing nilai dari atribut yang multi-value tadi dipetakan ke baris yang terpisah, ya, di tabel EM tadi, ya. Berarti menjadi begini, ya. Ini saya insert dulu. Tidur dan ngegame, ya, hobi dari Anton. Saya tulis di sini 101. Karena ini adalah multi value attribute, ya. Tadi aturannya kalau punya dua nilai, maka masing-masing nilai itu harus dipisah menjadi baris yang berbeda. Saya tulis di baris yang berikutnya untuk nge-game-nya. Tidak boleh pada baris yang sama. Di bagian NIM, kita tulis ulang NIM dari Anton yang memiliki hobi tidur maupun nge-game tadi. Untuk Tony, dia punya 3 nilai untuk hobi, yaitu renang, basket, dan lari. Maka saya harus memisahkan tiap-tiap nilai menjadi 3 baris yang berbeda. 1 baris untuk renang, baris berikutnya untuk basket, ya, begini ya. Terus baris berikutnya lagi untuk lari. Saya tulis di sini untuk lari. Oke, sedangkan di bagian NIM kita tuliskan NIM dari si Tony 1002. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah si Hombing punya 3 hobi, maka masing-masing hobi kita pisahkan juga sama dengan yang atas tadi menjadi baris-baris yang berbeda. Ya. Jadi kuliner, baca buku ini diletakkan pada baris-baris yang berbeda. Maaf. Ini setnya. Bentar. Tombol insert. Oke. Nah, kuliner, baca buku, dan kues. Masih sama dengan yang tadi, maka di bagian NIM kita tuliskan NIM-nya si Hombing, yaitu 1003. Sebanyak 3 hobi dia. Jadi aturannya menjadi seperti ini. Kalau suatu tabel itu memiliki multi-value attribute, maka dia harus dipisah menjadi 2 tabel. Tabel yang pertama itu adalah sama namanya dengan tabel asalnya, yaitu mahasiswa. Namun dia dihilangkan atau dikurangi atributnya dengan atribut yang multi value. Kemudian kalian buat satu tabel baru yang namanya adalah nama dari tabel asal dengan disertai dengan atribut yang multi-value tadi. Kalau atribut multi-value-nya hobi, berarti ada mahasiswa hobi. Kemudian bagaimana dengan kolom-kolomnya, atribut dari tabel baru kita? Tabel baru kita memiliki satu kolom yang diambilkan dari primary key tabel asal, ditambah satu kolom yang berasal dari atribut multi-value tadi. Namun ada aturan yang lebih detail lagi, yaitu setiap nilai yang ada di dalam multi-value atribut itu harus disimpan dalam baris-baris yang berbeda. Kemudian untuk nilai-nilai yang berada di primary key itu dibuat sama dengan primary key yang ada di dalam tabel asalnya. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada hal yang ingin ditanyakan oleh kalian. Monggo silahkan saya beri kesempatan. Ayo, ada pertanyaan? Silakan, Gifari. Permisi Pak, mau nanya. Lihat Excel-nya lagi Pak. Ya ini. Itu kenapa
itu kan yang hobi itu dijabarin, Pak. Itu kenapa nggak ditaruh di tabel kedua aja, Pak? Maksudnya di tabel kedua gimana? Itu kan ada 1, 2, 3 tabel. Ya, itu yang pertama, yang bawah kedua, yang 3. Lah memang aturannya begitu, Dek. Aturannya kalau tabelnya ditaruh di sini jadi gimana? Lah sama dengan yang atas ini. Enggak, yang tetap NIM-nya tuh jadi banyak juga, Pak. Namanya jadi banyak juga. Enggak boleh. Nanti Oh, nggak boleh, Pak. Ya, namanya jadi banyak enggak boleh. Memang aturannya harus dipisah menjadi tabel yang lain. Ya, tabel lain itu isinya hanya boleh primary key dan atribut, ya, atribut dari yang multi value tadi, isinya begitu. Itu jadi kalau primary key itu double kayak gitu nggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa. Ini bukan lagi primary key jadinya kalau seperti ini. Kalau seperti ini bukan lagi primary key. Kalau primary key itu hanya satu. NIM di sini bukan lagi sebagai primary key. Kalau yang ini, NIM yang di sini adalah primary key. Kalau di dalam mahasiswa hobi, maka NIM bukan lagi sebagai primary key. Tadi kan memang disebutkan bukan lagi primary key, ya. Tapi mahasiswa hobi, tabel mahasiswa hobi itu adalah diambilkan, ya, satu kolom dari mahasiswa yang asalnya adalah primary key dan satu kolom dari tabel mahasiswa yang asalnya adalah kolom multi value atribut. Begitu aturannya. Apakah kalau dari sini itu primary key, di sini lantas menjadi primary key? Belum tentu. Tadi tidak sebutkan bahwa di tabel baru peran dia juga sebagai primary key. Tidak disebutkan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, jadi ini memang sudah aturan. Kalau kalian melanggar aturan tersebut, menjadikan tabel Anda tidak efisien. Ya, kenapa tidak efisien? Karena ada redundansi di dua kolom yang berbeda. Misal, ya, tadi kita memaksakan diri untuk menambahkan hobi ini, ya, tabel hobi ini, kolom hobi ini ke sini. Ada redundansi di NIM maupun di nama. Itu tidak lagi menjadikan tabel mahasiswa ini efisien. Kalau yang ini efisien, karena yang diulang hanyalah satu kolom saja, yang semula sebenarnya kolom itu adalah kolom primary key. Nanti kalau digambarkan, ya, digambarkan ini sebagai relationship table, ya, maka ini sebenarnya berhubungan dengan NIM ini. Ini saya buatkan ini, ya. Ya, akses buatkan ini. Kelihatan akses saya, Dek? Kelihatan, Dek, ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Ya, saya buat desain view. Ini nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Ya, oke. Ya. Terus saya buat mahasiswa tadi apa? NIM, ya. Ini saya buat number saja. Ini saya buat nama. Ya, misalkan teks misalkan. Ya. Saya simpan. Ya. Ini sebentar, ya. Nah, ini, ya. Saya tambahkan tabel baru. Tabel mahasiswa. Terus di sini saya tambahkan lagi sebentar, ya. Saya
create tabel desain view, namanya tabel mahasiswa hobi begini ya. Oke, yang tadi apa? NIM. Yang satu, ini bukan primary key ya. Saya klik primary key-nya, jadi bukan primary key. Tadi adalah number, tipenya. Yang ini adalah hobi, tipenya adalah misalkan short tag aja ya, short tag aja misalkan. Oke, saya simpan ini ya. Oke, saya masukkan database tools, masuk ke sini lagi, mahasiswa hobi ke sini ya. Coba Anda perhatikan lagi di sini, NIM itu ada tandanya kunci untuk yang berada di dalam tabel mahasiswa, sedangkan NIM yang berada di dalam tabel mahasiswa hobi tidak lagi ada ini. Nah, baru nanti kita bisa melangkah ke sini, ya. Kita klik, kita bikin relationship. Kita bikin relationship dari mahasiswa hobi, kita klik NIM-nya, kita masukkan ke sini. Nah, begini ya. Nanti akan keluar tabel begini, tampilan begini. Artinya di sini ada tabel or query mahasiswa, related table, tabel query mahasiswa hobi, NIM ya. Di sini, ini hubungannya atau tipenya adalah one to many. Ya, kelihatan tak ya? One to many. Ini one dari mahasiswa ke banyak NIM ke yang ada di dalam mahasiswa hobi. Ya. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Ada enforce, memaksakan, referential integrity. Ya. Jadi memastikan kalau NIM-nya di sini ada 2, ya, integritas yang dibangun itu ada 2. Yang pertama, updating dan deleting. Kalau yang pertama ini terjadi update, ya NIM di dalam mahasiswa itu terjadi update di tabel induknya. Ini seolah-olah menjadi tabel induk bagi mahasiswa hobi. Ya. Karena dia isi dari NIM yang ada di sini merujuk isi dari NIM yang ada di dalam tabel mahasiswa. Nah, kalau kita pilih yang pertama, berarti jika terjadi pengupdatean atau perbaruan di nilai-nilai NIM dalam tabel mahasiswa, itu akan dikasket itu dipropagasikan, ya, diteruskan ke dalam pengupdatean yang ada di dalam tabel mahasiswa hobi. Sebagai contoh, 1002 tadi, ya, itu diupdate menjadi 1004. Maka semua 1002 yang ada di dalam tabel mahasiswa hobi itu juga akan diupdate menjadi 1004. Begitu pula yang di sini, cascade delete. Kalau yang ini dihapus, maka yang ini ikut dihapus semua. Ya, kita create di sini. Oke. Yang ini sebentar ya, ini nggak bisa ini karena sedang terbuka ya, sedang terbuka nggak bisa di ya. Saya create di sini, ini lambangnya sudah 1 cetak hingga ya, one to many. Oke, saya simpan. Ini hubungannya adalah one to many. Nah, kalau Anda ingin tahu, nanti kita ini ya tadi 1001. Ya, namanya adalah Tony, ya. Terus kemudian 102, namanya adalah Joko, misalkan. 1003, namanya adalah Si Hombing. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam akses itu langsung ngerti dia. Ya, one to many tadi langsung bisa muncul sebagai ini, sebagai tanda plus di sini. Disebutkan bahwa ada hubungan antara tabel mahasiswa dengan tabel mahasiswa hobi untuk yang ini, hobi, kolom hobi ini. Otomatis itu akan muncul seperti ini. Supaya kita pada waktu ngentri itu nggak perlu bolak-balik dari mahasiswa hobi ke mahasiswa, seperti itu. Kita isi ya, senang, ya, terus baca, ya, baca buku, ya, baca buku. Nah, ini tadi tulis, misalkan basket, terus apa lagi kuliner, misalkan.
Terus yang ini misalkan musik, terus renang, nah, seperti ini ya. Atau mungkin apa lagi ya, hiking misalkan gitu ya. Nah kalau ini seperti ini kita simpan ya. Nah ini seperti ini kan tampilannya. 101, 101 ada 2, 1002 ada 3, 1003 ada 3 juga. Ya, ini saya tutup misalkan. Ini yang ini tadi 1001 saya ganti ya, Dek ya, menjadi 11005. Oke, Tony punya NIM jadi 1005. Ya, ini kita refresh. Ya, kita refresh. Saya buka lagi ya masa hobinya. Nah, saya tutup dulu supaya ini masa hobi. Nah, 1005 ya. Si tadi renang dan baca buku itu punyanya Tony menjadi 1005 lah ya. Jadi kalau yang ini tadi kita rubah menjadi 105 ya, si Tony kita rubah menjadi 105, maka semua NIM yang di masa hobi untuk 101 tadi itu berubah menjadi 1005. Karena pilihan kita, relationship integrity constraint kita itu adalah cascading update, ya seperti itu. Kalau nggak percaya, misal ya, ini saya hapus ya, si Joko ini mau saya hapus, saya delete record, yes, karena ada cascading, maka kita lihat di sini. Nah, karena kita pilih cascading delete, ya, diteruskan pendilitan kita. Tidak hanya berhenti di tabel mahasiswa, maka dia juga akan mendelete semua record yang terkait dengan tabel mahasiswa untuk tabel yang untuk record yang kita delete tadi. Jadi miliknya si Joko tidak ada lagi di sini. Ya. Mungkin sampai di situ ada pertanyaan? Jelas ya? Halo? Enggak tambah bingung? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah kalau jelas. Kalau yang masih bingung, monggo ya disampaikan. Kita bisa diskusikan lagi. Jadi kalau kita menemukan suatu entitas kita di dalam IR diagram kita itu mengandung atribut multi value, maka langkah-langkahnya kita pisah menjadi 2 tabel. Tabel pertama isinya tetaplah hampir sama, tetapi dikurangi dengan atribut yang multi value. Tabel kedua isinya adalah atribut yang primary key diambil dari induknya, ya tabel asal, dan satu kolom yang berasal dari atribut multi value. Namun dengan catatan setiap nilai yang ada di dalam tabel yang ada di dalam atribut multi value tadi harus disimpan dalam baris-baris yang berbeda, ya seperti itu. Ini contohnya tadi, ya, bukan contohnya. Kemudian kita lanjutkan lagi, representing weak entity set. Ya. Menyatakan, bagaimana kita menyatakan atau menerapkan dalam bentuk tabel untuk himpunan entitas yang lemah. Ya. A weak entity set becomes a table that includes a column for the primary key of the identifying strong entity set. Jadi suatu entitas, himpunan entitas lemah bisa menjadi suatu tabel, ya, yang di mana tabel tersebut mencantumkan satu kolom, ya, dari kunci primer untuk, ya, strong entity set yang membentuk dirinya, ya. Jadi himpunan entitas kuat yang membentuk diri dari yang membentuk tabel entitas lemah tadi kita ambilkan kunci primernya, ya. Sebagai contoh ini adalah himpunan entitas lemah tadi, ya. Ada L11, ya, ada loan number, ada payment number, ada payment date, ada payment amount, ya. Nah, strong entity set-nya tadi apa? Ya, berarti loan, ya. Loan ini punya primary key yaitu loan number. Maka loan number itu kita
ambilkan dari dari loan tadi, dari entitas kuat loan masuk sebagai bagian dari kolom milik himpunan entitas lemah. Ya. Contoh yang lain apa? Misal, ya, mahasiswa meminjam buku, ya. Misal ini ya, kita buat ini ya, contoh lagi ya. Ini ada mahasiswa meminjam buku, berarti gambarnya gimana ini? Saya nggak bawa ini lagi. Nah, buatkan di sini aja deh. Sama sekali ya. OneNote. Sebentar ya. Tampil nggak? Ya, tampil ya. Di kalian tampil ya. Oke. Saya tambahkan jumper baru. Ya. Operation jam. Nah, ini bikinnya gimana? Operation jam. Lupa ini. Baca. Mana ini? Bentar. Mungkin ini ya layout. Pakai shape ini aja wes ya. Nah, ya. Misalkan gini ya. Ini kita insertkan shape lagi. Nah, taruh sini. Yang ini adalah mahasiswa, ya. Oke. Ini adalah NIM. Ini adalah nama. Terus kita punya entitas buku. Buku ya. Buku. Terus di sini ada atribut, ya. Harusnya di duplicate. Ini adalah nomor buku. Ini register buku ya. Register buku. Terus ini misalkan sederhananya begini ya, judulnya. Oke. Ini kita insert dulu lagi sheet-nya. Kita buat gini ya. Nah, insert lagi, garis. Nah, misalnya gini ya. Kita insertkan lagi, sheet lagi. Ini ke sini. Kita insertkan lagi, sheet lagi. Nah, ini. Relationship-nya apa kira-kira, Dit? Saya ingin tanya ke Khairun Niswa. Himpunan relationship-nya apa kira-kira ini? Lambangnya pakai berlian tadi. Nah, ini apa ini enaknya? Relationship-nya apa ini? Khairun Niswa. Iya, Pak. Ya, ini kita tulis apa ini sebaiknya?
Terus apa ini? Many to many, Pak. Hah? Oke, ini many ya. Iya. Bentar, enggak, yang ini kita tulis apa? Kita kasih nama apa? Himpunan relationship-nya. Kita kasih nama apa ini? Himpunan relationship-nya. Kita kasih nama apa? Halo? Ini kita kasih nama apa? Mahasiswa meminjam buku gitu ya? Oh iya, boleh. Boleh. Oke. Nah, mungkin ada teman yang lain yang punya ide? Ada. Membeli, Pak. Ya, apa? Membeli. Membeli buku. Oh, ini di perpustakaan kok membeli buku ya. Bukan di toko buku. Di perpustakaan ini. Ya, meminjam dulu ya. Oke. Terus ini, apakah ada atributnya untuk himpunan relationship meminjam? Halo? Mungkin Rizaldi Aryo Bima? Iya, Pak. Apa? Atribut yang ada di dalam himpunan relationship meminjam. Halo? Iya, Pak. Masih mikir sebentar. Masih mikir. Ya. Yang lain bisa bantu? Dimas Yudhistira Wijaya. Bisa bantu? Atributnya apa? Ya, bahkan di sini. Apa? Tanggal pinjam, misalkan ya. Dan ini tanggal kembali. Tanggal harus kembali. Misal ya, kembali. Bukan kembali ya, tanggal harus kembali. Atau istilahnya due date ya, kalau bahasa Inggrisnya. Ya, kita jadikan di sini. Ini sebagai atribut dari himpunan relationship. Oke, menjadi seperti ini. Oke. Sekarang tugas kalian adalah ini apa? Tugas kalian adalah tadi kan mahasiswa boleh pinjam buku. Tadi temanmu si Khairuniswa. Satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa karena sudah pernah dipinjam itu boleh dipinjam temannya yang lain, maka hubungannya menjadi apa? Aji Ranca Kusuma. Jadi apa? Jadi, halo? Jadi apa, Dek? Jadi, many to many ya. Ini ya. Jadi hubungannya dari many to many. Terus. Wow. Ini cara mindahnya. Saya pindah dulu. Lalu, nggak bisa dipindah. Nah ini, jadi many to many. Ya kalau nggak ada tanda panahnya ya many to many ini ya. Oke. Tugas kalian sekarang Ahmad Zikri. Ya, Ahmad Zikri. Ini memunculkan, kalau many to many ini memunculkan apa? Weak entity. Ya. Kemarin kalau many to many, maka atribut register buku dan judul ini nggak perlu kita pindah ke salah satu kan? Halo, boleh ke kanan dan kiri, boleh. Betul gitu atau gimana kemarin itu? Ya. Atau menjadi tabel lain aja?
menjadi entitas lain, yaitu entitas lemah. Bisa di mana aja kan ya Pak? Hah? Bisa di mana aja. Mana? Jadi buku sama mahasiswa dibalik gitu. Maksudnya gimana? Yang Apakah kan ada 3 pilihan. Kalau many to many itu apakah ininya dalam tabelnya ini nanti ditaruh di mahasiswa ataukah di bukunya aja untuk register buku ini ditaruh sini atau kebalikannya NIM ditaruh sini? Bisa ya? Nggak bisa. Karena ada atribut tambahan ini. Ya, ini tidak bisa. Ini harus menjadi himpunan entitas lain. Namanya himpunan entitas lemah. Jadi ini udah pasti ya Pak? Udah pasti itu. Udah pasti. Kalau yang himpunan relationship-nya itu memiliki atribut sendiri, itu nggak bisa kita buat atribut yang salah satu atributnya, entah itu NIM atau register buku, kita bolak-balik ke 2 entitas ini nggak boleh, nggak bisa. Ya, harus menjadi entitas baru lagi, ya, yaitu entitas lemah tadi. Entitas lemah tadi nanti aturannya bagaimana cara memetakannya di dalam tabel. Maka kalian harus mengambil ya ini ya mengambil satu atribut dari strong entitas pembentuk himpunan relationship ini adalah mahasiswa dan buku. Kenapa kok strong? Karena dia punya primary key. Yang diambil adalah atribut primary key-nya. Jadi nanti Anda punya himpunan entitas lemah katakanlah pinjaman atau meminjam begitu ya. Nanti ada atributnya tanggal pinjam, tanggal harus kembali, NIM dan register buku. Ini saya buatkan di sini ya. NIM, terus kemudian register buku, kemudian di sini ada tanggal pinjam, dan ada tanggal harus kembali. Oke, biar jelas, saya buat begini. Nah, ini adalah tabel untuk meminjam. Saya buat besar ya. Maaf, tabel meminjam. Kasih tanda merah. Guys, kasih merah ini, meminjam. Jadi isinya ini nanti. Loh Pak, di sini tadi kan ini adalah kunci primer. Di sini adalah kunci primer. Nah, ya. Apakah di sini nanti menjadi kunci primer? Bukan. Di sini bukan lagi menjadi kunci primer. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Terus nanti tabelnya apa aja, Pak? Tabelnya menjadi ini nanti. Mahasiswa, terus, maaf ya, mahasiswa, ini saya, mahasiswa, ada NIM, dan nama, kemudian ada tabel satu lagi yaitu tabel buku, ada register buku, dan ada judul. Nah ini ya, sini. Nah, jadi ada 3 begini. Nanti kalau kita gambarkan, kita balik ke ini ya, kita coba ke akses ya, kita coba ke akses yang ini. Ya. Ini masih ada mahasiswa kan ya tadi ya. Nah, saya tambahkan 1 create lagi table design. Kita kasih tadi apa buku ya Dek ya, register buku,
register bukunya kita buat short tag aja. Terus ini judul register buku tadi kan primary key ya. Kita klik kanan primary key di sini. Kita simpan menjadi tabel buku. Oke. Saya tutup. Saya klik lagi tabel, namanya tabel meminjam tadi ya. Oh, sorry ya. Tabel create tabel design. Tadi apa? Mahasiswa tadi NIM ya, dan berikan dari NIM register buku ya. Buku NIM tadi apa tipenya? Tipenya harus sama dengan tadi ya. Number, register buku, short text, terus di sini tanggal pinjam, ini date ya, date time, terus tanggal harus kembali. Tanggal harus kembali. Oke. Saya pilih tanggal harus kembali di sini, data. Saya simpan namanya menjadi tabel meminjam. Oke, Pak, nggak enak nama tabelnya, nggak apa-apa wis. No, nah, tabel meminjam. Dia bilang harus ada anunya, primary key-nya. Kamu nggak pengen bikin primary key kalau tadi. Pesannya tadi begitu, nggak pengen ya. Suka-suka saya gitu ya. Oke ya, kita tampilkan database tool, masuk ke relationship, nanti tabel mahasiswa sudah ada, mahasiswa sudah ada ya, yang belum ada kan buku. Saya klik di sini, ini meminjam. Nah, sekarang kita tata lagi desainnya. Yang hubungannya tadi kita tata lagi. Nah, buku, gini aja ya. Biar enak dilihat ya. Oke. Nah, ini saya klik di sini, saya taruh di sini. Teng ya. Nah, ini kan one to many ya. Tabel query mahasiswa related ke tabel NIM-nya ini. Oke, one to many. Benar lah one to many. Benar ya, meminjam. Meminjam. Oke. Nah, terus ini di sini ya, register buku kita taruh di sini. Ini one to many juga. Oke, kita create. Akhirnya menjadi many to many nanti. Nah, itu. Ya. Ini hubungannya menjadi seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi cara kita sudah punya tabel ini. Tabel cukup banyak ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada weak entity set, maka kita ambilkan satu atribut primary key dari strong entitas yang membentuknya, dan itu terjadi di contoh kita, yaitu tabel mahasiswa dan tabel buku, diambil satu strong atributnya yaitu NIM dan register untuk dijadikan sebagai bagian dari atribut milik atau kolom milik dari peminjam ini. Oke. Yang merupakan himpunan entitas lemah ya. Oke, ada pertanyaan? Lalu mungkin saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mohon adik mahasiswa on camera supaya saya bisa mengambil wajah ganteng dan cantik Anda ya, untuk sebagai bukti ya, bukti ini, bukti kehadiran kelas ini. Ayo. Oke, semuanya ya. Muhammad Zaidan Albert, Muhammad Ananta, saya tunggu yuk. Rifki Imam Ramadan,
Ega Rasendria Nasrullah ini ya. Ayo. Oh, Imam kameranya trouble. Oke, nggak apa-apa, Mam. Trouble bener ya, Mam? Oke ya, saya capture dulu. Oke, saya capture dulu. Saya simpan dari perkuliahan, basis data terapan, bukti hadir. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya. Baik, yang ini nanti saya masukkan ke Google Classroom ya, untuk tabel-tabel akses saya ini bisa